Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat dan selalu semangat. Bagaimana kabarnya para guru hebat? Semoga selalu sehat-sehat ya. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar terdiri dari 3 yakni: yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Supaya topik-topik ini bisa kita pahami, yuk kita belajar bersama melalui modul-modul yang ada dalam platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar. 5 modul yang akan kita pelajari terdiri dari: yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah modul-modul yang akan kita pelajari. Yuk kita simak selengkapnya di video ini. Nah, guru-guru hebat, kita akan masuk pada modul yang pertama, yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini kita akan belajar 2 hal, yakni tentang merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, apa sih sebenarnya peran kita sebagai pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran kita sebagai guru atau pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan anak saat dewasa. Sehingga kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, modul 2 mengenai mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan kecerdasan emosional. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada murid sehingga dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Perkembangan budi pekerti seperti olah cipta atau pikiran, olah rasa, karakter atau budi pekerti, olah karsa atau kemauan, olahraga atau menyehatkan jasmani, merupakan bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sekaligus menjadikan sebagai manusia yang merdeka. Modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Tidak ada individu yang sama. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Cara mendidik dan mengajar harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Prinsip melakukan perubahan terdiri dari kontinu, konvergen, serta konsentris, yang biasa dikenal dengan asas trikon. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan
terbuka, dan berdasar atas kebudayaan bangsa. Modul 4 yakni tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti juga dimaknai dengan perpaduan cipta atau kognitif, rasa atau afektif, serta karsa atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Di sekolah, pendidik atau guru juga membantu menuntun murid agar mampu menggali potensi kecerdasan budi pekerti dalam diri. Pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Ki Hajar Dewantoro menggunakan teori konvergensi yang menggabungkan dua daya aliran pendidikan, yakni teori tabula rasa dan teori negatif, di mana teori konvergensi ini guru bertugas untuk memperjelas watak serta kecerdasan budi pekerti dalam diri siswa. Dan yang terakhir, modul 5 tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda-beda. Fungsi pendidikan yakni mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo dimaksudkan guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madyo mangun karso, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among sehingga kita bisa membantu murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk meraih keselamatan serta kebahagiaan. Demikianlah aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.